Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa dakhalna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali berjumpa di udara di gelombang 104 AM AIDREAM Radio Successful Muslim Family dalam program Mengenal dan Mencintai Keluarga Nabi, di mana insyaallah kita akan lihat ya bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di sisi Rasulullah SAW untuk kemudian kita ambil ibrah, ambil pelajaran ya, dan kita contoh ya bagaimana sikap mereka, bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap mereka yang merupakan keluarganya ya, keluarga intinya, sehingga kemudian apa yang kita lakukan ya, apa yang kita jalani dalam rumah tangga kita menjadi sebuah keberkahan, mewujudkan apa yang disebut dengan baiti jannati, ya, rumah tanggaku surga bagiku. Itu adalah ucapan Rasulullah SAW yang menggambarkan bagaimana kebahagiaan dan keberkahan di dalam rumah tangga beliau. Di dalamnya ya ada orang-orang yang merupakan ya, keluarga ya, dari Rasulullah SAW, dan mereka menjadi saksi bagaimana ya, kebaikan ya, keutamaan Rasulullah SAW di dalam memenuhi ya, kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW ya, dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia bertemu dengan Allah nanti ya, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam golongan hambanya, dimasukkan ke dalam surganya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita tentang dalam program Mengenal dan Mencintai Keluarga Nabi. Hari ini kita masih membahas mengenai Ahlul Bait ya. Dan pada hari ini kita akan coba lihat ya, kedudukan Ahlul Bait ya di mata salafus saleh. Tema yang akan kita angkat pada ini adalah kedudukan Ahlul Bait di mata salafus saleh. Nah, setelah sebelumnya sebagaimana yang saya uraikan ya di episode sebelumnya, setelah kita coba memahami kedudukan Ahlul Bait ya yang mulia ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33 dan juga sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis ya Rasulullah SAW tentang kemuliaan Ahlul Bait, maka wajar jika kemudian kaum muslimin ya, dalam hal ini adalah mereka yang kita sifati, kita sebut sebagai salafus saleh ya. Ya, mereka para salafus saleh ini memperlakukan orang-orang ya, yang mereka anggap, mereka yakini sebagai Ahlul Bait ya, sesuai dengan kedudukan dan kehormatan yang dimiliki oleh mereka ya, Ahlul Bait ini. Nah, hanya saja
perlakuan salafus saleh ya, kepada ahlul bait ini tidak disertai dengan sikap-sikap yang berlebih-lebihan ya, atau gulu ya, melampaui batas ya, atau bahasa kitanya lebay gitu ya. Sehingga kemudian porsinya tepat. Nah, jadi kalau berbicara bagaimana mereka ya para ulama ya, generasi yang disebut sebagai generasi salafus saleh mempengaruhi memposisikan ya, atau memuliakan ya, memandang ahlul bait Rasulullah SAW ya, merujuk kepada hadis yang menerangkan kedudukan ahlul bait, merujuk kepada apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran tentang ahlul bait ya. Nah, maka ya ahlul bait dalam pandangan salafus saleh juga memiliki kehormatan dan kemuliaan. Hanya saja ya, mereka yang disebut sebagai ulama salafus saleh ini ya, generasi salafus saleh ini tidak kemudian berlebih-lebihan di dalam memuliakan dan menghormati ahlul bait. Nah, di antara contohnya adalah kalau kita berbicara salafus saleh ya, bagaimana mereka memandang dan memuliakan ahlul bait ya. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini bagaimana pandangan salafus saleh ya, dalam ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, demi yang jiwaku ada di tangannya, ya, ini bersumpah dengan nama Allah ya, aku lebih suka tersambung dengan kekerabatan Rasulullah SAW dibandingkan dengan kerabatku sendiri. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari ya, Abu Bakar As-Siddiq juga berkata, jagalah Nabi Muhammad ya, SAW dengan menjaga keluarganya. Ini ada di dalam hadis Al-Bukhari ya, di nomor hadis yang ke 3751. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, yang kesalehannya tidak kita ragukan, yang kemuliaan dirinya tidak kita ragukan, yang kedudukannya di dalam Islam juga kita tidak ragukan. Ya, ketika beliau berhadapan ya, dengan mereka ya, yang diyakini sebagai ahlul bait atau kerabatnya Rasulullah SAW, secara tegas ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku lebih suka ya, menyambungkan kekerabatan dengan Rasulullah SAW dibandingkan dengan kerabatku sendiri. Nah, ini kan menunjukkan kecintaan yang begitu besar ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada kerabat ya, atau ahlul baitnya Rasulullah SAW. Jadi kalau udah disebut ini kerabatnya Rasulullah begitu ya, ini ahlul baitnya Rasulullah, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan senang kemudian mendekatkan dirinya kepada mereka, memuliakannya ya sebagaimana beliau memuliakan seorang kerabat. Ya kayak kita lah, kalau kan beda ya ketika berhadapan dengan saudara dan berhadapan dengan orang, apalagi kalau dikasih opsi ya, mana yang mau duluin, orang dulu atau kerabat dulu. Sama baiknya nih ya, yang satu kerabat, yang satu orang lain, tentu kita akan utamakan kerabat. Ya. Jadi demikianlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika berhadapan dengan ahlul bait. Bahkan beliau mengatakan, ya, jagalah Nabi Muhammad SAW dengan menjaga keluarganya. Karena gen itu kan turun. Genetik Rasulullah SAW itu turun dan tersambung kepada mereka yang memiliki kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Yang paling dekat ya anak-anak Rasulullah SAW ya. Dan yang termasyhur ya dari darah dari jalur Sayyidah Fatimah ya radhiyallahu anha, ada dua orang ya, putra dan satu orang putri, dan kemudian ya mereka inilah yang kemudian mewariskan ya, genetiknya Rasulullah SAW. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu ya, menjaga keluarga ya, kerabat Rasulullah SAW seperti menjaga Rasulullah SAW. Makanya kalau kita perhatikan ya, bagaimana kita lah di Indonesia terutama, ya, mereka ya kelompok-kelompok ya, yang begitu memuliakan
orang-orang yang diyakini sebagai ahlul bait ya, Rasulullah SAW ya, begitu luar biasa bagaimana memuliakannya. Karena ya, sama halnya dengan menjaga Rasulullah SAW. Ya, menyakiti mereka kalau begitu seperti menyakiti Rasulullah SAW. Ya, merendahkan mereka berarti seperti merendahkan Rasulullah SAW. Nauzubillah, ya, jangan sampai kemudian kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Al-Hafiz Ibnu Hajar ya, berkomentar ketika menjelaskan sebuah hadis sebuah hadis yang berbunyi ya, beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, maksudnya memerintahkan dan berwasiat kepada kaum muslimin agar menjaga Rasulullah Muhammad SAW dengan menjaga keluarganya. Ya, maksudnya jangan menyakiti dan mengganggu mereka. Jadi sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, lebih detail lagi ya, mentafsirkan, memaknai ungkapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan jagalah Nabi Muhammad SAW dengan menjaga keluarganya. Maksudnya adalah ya, menurut beliau tidak menyakiti dan mengganggu mereka. Jadi jangan sampai kemudian ya, kita begitu ya, kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk ke dalam kelompok orang yang berani ya, sanggup ya, melakukan tindakan yang sifatnya menyakiti dan mengganggu mereka yang disebut sebagai ahlul bait. Nah, ini pandangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ini juga salafus saleh kan. Adapun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, setelah Rasulullah SAW wafat ya, diriwayatkan jika datang musim kemarau panjang ya, maka Sayyidina Umar bin Khattab akan menjadikan paman Rasulullah SAW yang ketika itu masih hidup, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ya, sebagai orang yang dimintai doanya agar turun hujan. Jadi itu tadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berpesan kepada kaum muslimin ya, agar menjaga keluarga Rasulullah SAW, karena itu merupakan tindakan yang sama atau menyerupai ya, menjaga Rasulullah SAW. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ini disebutkan menjadi sebuah kebiasaan ya, kalau kemudian di wilayah Madinah ketika itu hujan lama nggak turun ya, sampai katakanlah mungkin ya, kering kerontang ya, perlu betul air ya, sudah susah air begitu, maka kemudian beliau akan keluar ke lapangan ya, sholat istisqa ya, sholat minta hujan, dan kemudian beliau akan mengangkat ya, tangan ya, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ya, sebagai wasilah ini ya, perantara. Diangkat tangannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ya, yang merupakan pamannya Rasulullah SAW yang ketika itu masih hidup ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta hujan diturunkan ya. Ya. Di mana Sayyidina Umar bin Khattab berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina ya, fatuskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabina faskina ya. Ya Allah, dahulu kami bertawasul kepada Engkau dengan nabimu ya. Ya, dulu kalau ada apa-apa yang dimintai tolong ya, untuk berdoa dan memohon kepada Allah dan Rasulullah ya, itu kan begitu ya, yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ada apa-apa datang ke tempat Rasulullah, masalah apa aja ya, ketemu Rasulullah ya. Karena memang di situ ada solusi ya. Pasti ada solusi. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW wafat ya, Sayyidina Umar ya, memiliki pandangan dan keyakinan ya, untuk kemudian menyambung tawasul itu ya. Kalau dulu dengan Rasulullah SAW, maka sekarang ya Sayyidina Umar bin Khattab ya, ketika Rasulullah wafat, beliau mengambil salah seorang keluarga kerabat Rasulullah SAW untuk kemudian bertawasul dengannya. Jadi beliau katakan, ya Allahumma inna kunna natawassul ilaika binabina, ya Allah dulu kami ya,
bertawasul ya menggunakan perantara begitu kan. Antara kami denganmu adalah nabimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fatuskina lalu kemudian karena itu hujan turun ya udah musim kemarau datang ke Rasulullah, Rasul di mana ini hujan enggak turun-turun. Maka Rasulullah berdoa hujan turun. Lalu kemudian Sayyidina Umar melanjutkan doanya wa inna natawassu ilaika bi ammi nabina. Maka pada hari ini ya Allah ya karena Rasulullah sudah tidak ada, maka pada hari ini kami bertawasul menjadikan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya perantara antara kami denganmu. Faskina maka turunkanlah hujan kepada kami. Jadi ini menandakan ya bahwa Sayyidina Umar Ibn Khattab memiliki pandangan istimewa, memandang secara istimewa mereka yang memiliki kerabat, yang memiliki kekerabatan ya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling senior ketika itu pamannya ya, yang mulia ya, yang masih hidup, yang ya, beriman ya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ini kan spesial ya, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab kemudian ya, menggunakan ya, atau menjadikan kerabat ya pamannya Rasulullah sebagai perantara doa antara kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi dalil fikih juga ke depannya gitu. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah ya, lalu kemudian satu ketika beliau mencatat daftar orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pemberian dan dari pemerintah, maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menempatkan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada urutan pertama. Ya. Sementara kerabat beliau sendiri ya, kerabat Sayyidina Umar bin Khattab berada urutan sekian lah gitu ya. Tapi yang jelas urutan yang pertama yang disusun oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika kemudian ya membuat list ya siapa saja orang yang berhak mendapatkan pemberian ya dari pemerintah ya. Kan macam-macam ya, ada gaji, ada juga mungkin ya hadiah dan sebagainya. Maka kalau ada itu yang diliskan ya, ditulis daftar itu yang pertama adalah orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan pula Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Sayyidina Utsman bin Affan ya, radhiyallahu anhuma satu ketika sedang menaiki hewan tunggangannya. Kemudian lewat Al-Abbas ya. Maka keduanya ya ini Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan ya, mereka turun dari tunggangannya agar kemudian mereka tidak mendahuluinya. Hal ini merupakan penghormatan yang mereka lakukan kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dibayangkan ya. Sampai-sampai mendahului jalannya saja mereka nggak sanggup, nggak berani, karena dulu ya, mereka biasa berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak berani mendahului gitu kan. Ini salah satu bentuk penghormatan ya. Karena meyakini kemuliaan seseorang. Mendahului jalan aja nggak berani, sampai-sampai karena takut ya nanti ngeduluin ya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman itu satu ketika turun ya, dari kudanya kemudian dituntun ya, jalan ya, ngikutin gitu. Udah misah misalnya kan Sayyidina Abbas ke kiri ya, mereka mau lurus baru naik lagi jalan. Nah, ini luar biasa. Karena mereka khawatir, jangan ya, malu, segan, risih kalau kemudian pamannya Rasulullah ada di belakang mereka. Ini juga menggambarkan sebuah sikap ya yang menunjukkan bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan begitu memuliakan, memandang istimewa mereka yang memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz ya, yang merupakan salah seorang khalifah ya Bani Umayyah, dan beliau masih memiliki garis keturunan dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab ya. Jadi ini cicitnya ya. Cicit atau cucu ya saya lupa ya, dari Sayyidina Umar Ibn Khattab. Jadi
Umar bin Abdul Aziz ya, berkata kepada Fatimah ya, dalam hal ini beliau merupakan salah seorang putri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu kan setelah Sayyidah Fatimah meninggal kan menikah lagi ya. Maka salah seorang istrinya yang ada yang salah seorang keturunannya ya kemudian juga diberi nama istri beliau ya, putri Rasulullah SAW itu Sayyidah Fatimah. Jadi Umar bin Abdul Aziz ya berkata kepada salah seorang putri Ali bin Abi Thalib yang ketika itu bernama Fatimah. Ya beliau mengatakan, wahai putri Ali, demi Allah tidak ada keluarga di muka bumi ini yang lebih aku cintai selain kalian. Sungguh kalian lebih aku cintai dari keluargaku sendiri. Jadi ketika beliau tahu ini adalah cucu ya, dari Rasulullah SAW, karena beliau merupakan putri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Walaupun bukan katakanlah ya maksudnya mungkin bukan dari putrinya dari Sayyidah Fatimah, tapi masih nyambung dengan Sayyidina Ali ya. Karena Sayyidina Ali pernah menjadi menantu Rasulullah SAW. Maka dalam pandangan beliau ya ini masih ahlul bait ya. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan ya, sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa dirinya ya sangat mencintai keluarga ya Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada keluarganya sendiri. Jadi dalam pandangan ya, Umar bin Abdul Aziz ya, keluarganya Rasulullah SAW itu masuk dalam beban pikiran. Nah, ini kalau dia punya beban pikiran, tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab keluarga, maka keluarganya Rasulullah SAW juga menjadi bagian dari tanggung jawab dirinya. Karena beliau sangat mencintai keluarga, mereka disebut dengan keluarga Rasulullah SAW ya, dibandingkan dengan keluarga sendiri. Jadi kalau dah datang ya keluarga Rasulullah SAW ya yang disebut dengan Ahlul Bait, maka kemudian Umar bin Abdul Aziz akan menunjukkan bagaimana penghormatan dan kasih sayang ya, serta bagaimana ia memuliakan Ahlul Bait ini sebagaimana ya, ia memuliakan keluarganya sendiri. Nah, dengan demikian ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, kita lihat dari sikap tadi ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu kemudian sikap Sayyidina Umar bin Khattab, sikap Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian bagaimana pula tadi sikap cucunya ya atau cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya. Ini sangat nampak ya bahwa kedekatan para sahabat ya, dan juga tabi'in begitu ya, ya dengan keluarganya Rasulullah SAW, dengan kerabatnya Rasulullah SAW, dengan Ahlul Bait. Dan hal ini sekaligus membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa para sahabat ya, atau sebahagiannya ada yang kemudian bermusuhan dengan Ahlul Bait Rasulullah SAW, dan bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang penuh dengan dendam dan pertikaian. Nah, jadi kalau ada cerita begitu ya, yang mengklaim ya, kenapa sih kamu begitu menghormati mereka yang disebut dengan Ahlul Bait, sedangkan dulu gitu ya sahabat Rasulullah begitu ya disebutkan misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman memusuhi gitu ya, atau dendam ya, atau bertikai dengan keluarga Rasulullah SAW ya, keturunan Rasulullah SAW. Nah, ini adalah bohong ya, karena prakteknya ya dari riwayat yang sahih yang meriwayatkan yang menyebutkan bahwa justru mereka begitu memuliakan dan mengutamakan, mencintai ya, keluarga Rasulullah SAW, bahkan melebihi kecintaan mereka ya, terhadap keluarga dan diri mereka. Nah, bahkan kedekatan dan hubungan yang saling mencintai antara para sahabat dengan Ahlul Bait tampak ya dengan adanya perbesanan antara satu sama lain. Hal ini diperkuat dengan pemberian nama satu sama lain dengan nama tokoh-tokoh mereka yang mirip-mirip ya. Jadi senang sekali begitu kan ya salafus saleh ini ya. Kemudian ya berkerabat
yaitu melakukan hubungan perbesanan dengan mereka yang mereka yakini sebagai masuk ke dalam golongan ahlul bait. Dan nama anaknya, nama cucunya, nama cicitnya akan berputar seputar itu aja. Ya, Ali, Hasan, Husain, ya Fatimah, ya begitu saja. Putarannya di situ-situ aja namanya. Nah, ini justru menjadi ciri dan penanda betapa salafus saleh ini kemudian memuliakan, menghormati mereka yang diyakini sebagai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid bin Ahmad bin Ibrahim al-Ismaili dalam kitabnya yaitu Al-Asma wal Musyaharat baina ahlil bait was sahabah ridwanullah alaihim, ini judul bukunya adalah Al-Asma wal Musaharat baina ahlil bait was sahabah ridwanullah alaihim. Jadi ini beliau mencoba menguraikan bagaimana nama-nama dan silsilah kekerabatan yang terjadi di antara ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama-nama dan juga perbesanan antara ahlul bait dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibeberkan di dalam kitab beliau, dan itu kemudian menjadi sebuah kenyataan dengan menggunakan sumber yang berasal dari kitab-kitab rujukan kalangan Syiah yang selama ini menggembar-gemborkan adanya permusuhan antara sahabat dengan ahlul bait. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang Syiah yang mengkampanyekan seolah-olah para salafus saleh sahabat-sahabat Rasulullah itu begitu membenci ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan terjadi perang ini, terjadi peristiwa yang itu kemudian menggambarkan seolah-olah kita yang membacanya berasumsi memang Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Utsman, dan juga para sahabat, mayoritas sahabat Rasulullah itu begitu membenci membenci ahlul bait Rasulullah SAW. Dan ternyata itu tidak terjadi, terbantahkan bahkan di dalam kitab ini tadi Sayyid Ahmad bin Ibrahim al-Ismaili dalam kitabnya Al-Asma wal Musaharat bain ahlul bait was sahabah ridwanullah alaihim ini menjadikan kitab-kitab rujukan itu dari kalangan ulama Syiah. Jadi orang-orang Syiah aja dulu begitu mengakui betapa ahlul salafus saleh ini mereka memuliakan dan menghormati ahlul bait, tetapi kemudian entah bagaimana ceritanya justru sekarang pengikut-pengikutnya membenci sahabat Rasulullah SAW dengan alasan para sahabat ini katanya membenci ahlul bait. Ini satu hal yang kalau kata saya bilang nggak logis, mengada-ngada gitu. Nggak logis dan mengada-ngada. Bagaimana orang yang kemudian sangat mencintai Rasulullah SAW lalu kemudian membenci keturunannya, membenci keluarganya, sementara sudah jelas bagi mereka pesan dari Rasulullah SAW agar menjaga, menghormati keluarganya Rasulullah SAW. Sampai istrinya saja disebut sebagai Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman, tetapi kemudian ada orang-orang terutama di kalangan Syiah yang sanggup mencaci maki Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, caci maki, padahal disebut sebagai Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Sama aja berarti dia mencaci maki ibunya sendiri, durhakanya luar biasa itu. Dan praktek itu masih berjalan hingga sekarang di beberapa aliran-aliran Syiah. Inilah yang kemudian menjadi klaim Majelis Ulama Indonesia menyebut Syiah sebagai aliran sesat di dalam Islam. Nah, dalam kitab yang ditulis oleh As-Sayyid bin Ahmad bin Ibrahim al-Ismaili ini yaitu kitab tadi Al-Asma wal Musaharat baina ahlil bait was sahabah ridwanullah alaihim ini disebutkan bahwa banyak tokoh-tokoh ahlul bait yang diberi nama dengan nama para sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Aisyah.
yang kalau kita lihat ya di dalam praktek-praktek keibadahnya orang-orang Syiah ini, ya nama-nama ini sering dicaci maki ya, dengan kesan ya seolah-olah mereka bermusuhan dengan Ahlul Bait. Bagaimana coba? Justru nama-nama Abu Bakar, Umar, Aisyah itu menjadi nama-nama yang digunakan oleh Ahlul Bait, keluarga, kerabat, keturunan Rasulullah SAW. Tapi kemudian diklaim oleh orang Syiah, nama-nama ini adalah nama-nama yang dibenci di dalam Islam. Kan nggak nyambung. Yang ya kita bisa lihat ya, kalau yang sekarang termasyhur ya, Habib Umar ya, bin Hafiz ya, yang dari Yaman itu kan namanya Habib Umar gitu kan. Yang kemudian di Indonesia juga ada ya Habib Abu Bakar ya. Dan ini kemudian menjadi Habib Utsman juga ada gitu kan. Ini menandakan bahwa ya, Ahlul Bait Rasulullah SAW tidak membenci sahabat Rasulullah SAW, bahkan mereka saling menghormati, saling menyanjung, saling menghargai. Nah, di antara Ahlul Bait Rasulullah SAW menggunakan nama para sahabat Nabi yaitu Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ini salah seorang anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, dikasih nama tuh ya, karena kepenghormatan, rasa sayang ya, dan juga kekagumannya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai-sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyematkan nama salah seorang putranya dengan nama Abu Bakar. Ya. Di mana Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib ini adalah putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari pernikahannya dengan Laila binti Mas'ud An-Nasliyah. Beliau terbunuh bersama Sayyidina Husain dalam peristiwa Karbala. Dan Abu Bakar bin ada lagi ya. Itu kan langsung ya anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikasih nama Abu Bakar ya. Ada juga ya cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang juga diberi nama Abu Bakar, yaitu Abu Bakar bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya, cucunya Rasulullah. Juga terbunuh bersama dengan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Karbala. Muhammad bin Hasan al-Askari yang diyakini Syiah sebagai Al-Mahdi al-Muntazar, maksudnya adalah Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh orang Syiah ya. Ternyata salah satu kunyahnya adalah Abu Bakar, sebagaimana tercantum dalam kitab satu buku kitab yang rujukan Syiah. Ya. Jadi aneh gitu orang Syiah ini. Ya. Dalam praktek yang mereka begitu mengkampanyekan permusuhan antara Syiah dengan kelompok Syiah, ya, penganut Syiah dengan salafus saleh ya. Tetapi kemudian ternyata kunyah Al-Mahdi ya, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh orang Syiah itu di dalam kitab Syiah mereka sendiri disebut ya, salah satu kunyahnya, panggilannya adalah Abu Bakar. Bagaimana gitu kan kemudian mereka mencaci nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal itu menjadi salah satu nama yang menjadi kunyah bagi Imam Mahdi yang sedang mereka tunggu-tunggu. Itulah keanehannya ya. Umar bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, nah ini juga merupakan cucu ya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Kagumnya beliau dengan Sayyidina Umar bin Khattab sampai-sampai kemudian cucunya ya, yang lahir dari putra beliau yaitu dari Sayyidina Hasan ya, ini kemudian diberi nama Umar ya. Dan juga kemudian dikabarkan ya beliau ini gugur bersama dengan Sayyidina Husain dalam peristiwa Karbala. Lalu ada juga Utsman bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini juga putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan dengan Ummul Banin bin Huzam Al-Wahidiyah. Ya. Jadi lahir lagi anak laki-laki, yang satu dikasih nama Abu Bakar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kedua dikasih nama Umar. Ya. Dikasih nama cucunya dikasih nama Umar, kemudian lahir lagi cucu dari Sayyidina Hasan, beliau kasih nama dengan nama Utsman bin Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian dikabarkan juga ya dikatakan Utsman bin Ali bin Abi Thalib ini juga syahid ya, wafat bersama dalam peristiwa Karbala ya, bersama dengan Sayyidina Husain.
Ada juga Aisyah binti Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq. Nah, ini yang paling dikenal ini. Imam Ja'far As-Sadiq ini. Ini bahkan disebutkan bahwa Musa Al-Kazim memiliki 37 putra dan 1 orang putri. Satu-satunya putri yang dia miliki itulah yang bernama Aisyah. Hal ini merupakan pertanda bahwa beliau, ya, Musa Al-Kazim ini, ya, memiliki, ya, rasa cinta dan kehormatan kepada Ahlul Bait, khususnya kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Makanya heran juga kemudian ada orang Syiah yang hari ini mencaci maki Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini bisa kita lihat ya bagaimana kebencian mereka kepada Sayyidah Aisyah, kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Kalau di YouTube tuh lihat ya, itu kelihatan. Bahkan katanya dalam praktek sholatnya itu dipakai dalam beberapa sekte Syiah. Dan masih banyak lagi anak atau keturunan dari Ahlul Bait ya Rasulullah SAW yang kemudian diberi nama dengan nama para sahabat Rasulullah yang mulia. Dan hal ini kemudian menunjukkan kedekatan hubungan mereka ya Ahlul Bait Rasulullah dengan para sahabat dari generasi salafus saleh ya. Bahkan hubungan tersebut sangat harmonis ya, dan sangat tampak dalam pernikahan keturunan Ahlul Bait ya satu sama lain ya. Terjadi perbesanan. Yang pertama ya perbesanan di kalangan Ahlul Bait dengan para sahabat Rasulullah SAW ya, terjadi pada sosok Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya putri dikasih nama Ummu Kulsum dan kemudian menikah dengan salah seorang sahabat yang mulia yaitu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Jadi Sayyidina Umar Ibnul Khattab ini dalam satu posisi juga menjadi menantu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau dilihat hubungan kekerabatan kan beliau ini mertuanya Rasulullah ya. Karena salah seorang putri beliau yaitu Sayyidah Hafsah ya, dinikahi oleh Rasulullah menjadi Ummul Mukminin. Ya. Kemudian setelah Rasulullah wafat ya, dan beliau menjadi khalifah ya, ternyata beliau kemudian menyambung kekerabatan lagi dengan keluarga Rasulullah di mana beliau posisinya menjadi menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Sayyidah Fatimah binti Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini berarti cucu ya. Cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Sayyidina Husain ya, yang diberi nama Fatimah, menikah dengan Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan. Ya, menikah dengan keturunan dari Sayyidina menikah dengan cucunya berarti ya. Dengan cucunya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Jadi cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan cucunya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi gimana posisi permusuhan mereka kalau begitu? Kalau mereka mengatakan begitu kan kakek kami ini bermusuhan ya. Nggak mungkin dong ya. Kedua cucu ini begitu ya, kemudian menyambung tali pernikahan dan perbesanan. Ya, yang ketiga ada sosok Muhammad Al-Baghir bin Ali bin Jainal bin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini cicitnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Menikah dengan Ummu Farwah binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Menikah ya, jadi cicitnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib cicitnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan cicitnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di mana letak permusuhan itu? Ya, kalau sampai demikian. Sampai cicitnya ingin menyambung kekerabatan dengan Sayyidina Abu Bakar bin Abi Thalib. Dan kemudian ya dari pernikahan tersebut ya, dari pernikahan antara Muhammad Al-Baghir bin Ali bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini ya dengan Ummu Farah binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq ini lahirlah sosok ya Imam Syiah ini yaitu Ja'far As-Sadiq. Ulama yang saleh dan sangat diagungkan oleh kaum Syiah dan ternyata yang memiliki nasab kekerabatan dengan Sayyidina Abu Bakar bin Abi Thalib ya, dari jalur tersebut. Dan gimana kemudian orang-orang Syiah sekarang mengklaim ya, bahwa Ahlul Bait Rasulullah itu membenci ya bermusuhan dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Utsman bin Affan. Sungguh ya kalau kemudian kita pikir-pikir lagi ya, ini nggak masuk akal. Dan kalau mau dirunut lagi begitu masih banyak ya, contoh-contoh pernikahan perpesanan antara keturunan ya,
Rasulullah, yaitu disebut dengan Ahlul Bait, dengan keturunan para sahabat yang mulia, yang semakin menguatkan hubungan yang erat di antara kedua belah pihak, ya, antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, para salafus saleh, dengan mereka yang menjadi keluarga, ya, Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kemudian, ya, di dalam kesempatan ini, ya, saya pesankan kepada sahabat iDream, ya, kalau membaca buku, mendengarkan berita, ya, mendengarkan cerita, ya, dari orang-orang yang kemudian, ya, disadari atau tidak ternyata dia kelompok Syiah begitu, ya, yang kemudian menggambarkan, ya, permusuhan, ya, seolah-olah terjadi permusuhan antara salafus saleh, dalam hal ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ya, dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya, ya, dengan Ahlul Bait, ya, karena terjadinya katakanlah peristiwa peperangan, ya, sebagaimana kita ketahui adanya peristiwa tahkim, ya, lalu kemudian ada perang Jamal dan semuanya. Lalu kemudian dari situ, ya, dibuatlah isu, ya, seolah-olah para sahabat ini, ya, memusuhi, ya, Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah sebuah berita bohong yang kemudian, ya, kalau diikuti, ya, diyakini, ya, akan menyebabkan kita untuk kemudian terjerumus ke dalam kesesatan, ya. Ya. Dan logisnya juga, untuk apa kemudian kebencian itu dipelihara, bahkan diturun-turunkan begitu kan, dari generasi awal ke generasi berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja, ya, adalah pemaaf yang melupakan segala bentuk permusuhan. Ya, kalau kita lihat bagaimana, ya, peristiwa Fathu Mekah, ya, pembebasan kota Mekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak, ya, orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dilupakan oleh Rasulullah, dimaafkan, ya, dengan kalimat idhabu wa antum, ya, tulaka, ya, pergilah kalian semua bebas. Ya, hanya ada beberapa nama yang memang kejahatannya luar biasa, ya, dan Rasulullah tahu, ya, bahwa hidayah Allah tidak akan sampai kepada mereka, ini dieksekusi. Yang lainnya yang jumlahnya ribuan, mungkin ratusan, ya, bahkan ribuan mungkin, ya, ini kemudian mendapatkan kemaafan dari Rasulullah SAW, yang artinya Rasulullah melupakan segala bentuk tindak tanduk kejahatan mereka dan menganggap mereka menjadi bagian dari kaum muslimin, ya, mendapatkan hak, kemuliaan, penghormatan yang sama. Yang paling masyhur kita dengar bagaimana Rasulullah SAW menerima Sayyidah Hindun, ya, istri dari Abu Sufyan bin Harb ini, yang jelas-jelas, ya, begitu menyakiti perasaan Rasulullah ketika beliau masih kafir, ya, si Sayyidah Hindun ini ketika masih kafirnya, memerintahkan seorang budak yang bernama Wahsy untuk membunuh paman, ya, Rasulullah yang sangat dicintainya, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu bagaimana kekejaman Wahsy, ya, dan bagaimana kekejaman Sayyidah Hindun di dalam sejarah kan disebutkan. Tetapi kemudian, ya, Rasulullah SAW yang ketika wafatnya Sayyidina Hamzah begitu sedih, ya, nyolatin aja berkali-kali, yang lain itu sholatin sekali, ya, yang syahid ketika itu di perang Uhud, ya. Tapi Sayyidina Hamzah ini disolatkan bareng. Ini berapa jumlah sahabat yang disolatkan? Sebanyak itulah Rasulullah menyolatkan Sayyidina Hamzah. Dan beliau bersedih, ya, sampai kaum muslimah, ya, ketika itu ikut menangis, ya, karena ingin menunjukkan mereka juga bersedih sebagaimana sedihnya Rasulullah SAW. Tapi ketika kemudian Fathu Mekah datang Sayyidah Hindun, Rasulullah memaafkan, melupakan semuanya. Maka kenapa kemudian ada orang-orang yang katanya mengklaim, ya, mencintai Ahlul Bait, bahkan bagian dari Ahlul Bait, lalu kemudian memelihara dendam yang tidak jelas kebenarannya, yang bisa jadi sumber utamanya adalah dari orang-orang Yahudi, ya, yang ingin menimbulkan perpecahan dari kaum muslimin, ya, dari tubuh kaum muslimin. Ya, kalau Rasulullah SAW mudah memaafkan dan melupakan, kenapa kemudian, ya, kita yang mengklaim mencintai Ahlul Bait, ya, atau juga mungkin Anda yang bagian dari Ahlul Bait, kemudian memelihara kebencian, permusuhan dengan orang-orang yang justru di dalam riwayat, ya, disebutkan menjadi pembela Rasulullah SAW dan keluarganya.
Ini tidak masuk akal. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Rasulullah SAW. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin jibabindur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.